juga hewan kurban ini sebagaimana cara-cara pembagiannya di dalam kitab Hasih Al-Baijuri, bahwa pembagian hewan kurban ini harus berupa daging mentah, tidak boleh berupa daging yang matang atau sudah dimasak, kecuali keadaan darurat. Tapi umumnya bahwa dalam keadaan normal daging kurban ini tidak boleh dibagikan secara matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah sekalian yang saya muliakan, bahwa dalam kesempatan ini kita ingin menyampaikan kaitannya dengan sedikit kisah, sedikit asal mula kurban, dan tentunya dengan kaitannya praktek atau tata cara ibadah kurban yang akan kita laksanakan pada minggu-minggu ini. Bahwa kurban ini mula-mula sebetulnya tidak diawali semenjak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, akan tetapi menurut sejarah bahwa kurban ini sudah dilaksanakan semenjak zamannya Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada dua putra Adam alaihissalam yang bernama Qabil dan yang satunya bernama Habil. Qabil yang seorang petani diperintahkan untuk mengeluarkan kurban ini berdasarkan hasil pertaniannya, sementara Habil yang sebagai seorang peternak diperintahkan mengeluarkan kurban ini berdasarkan hasil ternaknya. Bahwa secara ringkas kurban ini semenjak Nabiullah Adam alaihissalam sudah ada. Akan tetapi cara atau kaifiyah atau prakteknya yang dikeluarkan itu adalah menurut hasil dari profesinya masing-masing. Qabil seorang petani yang dikeluarkan sebagai bentuk kurbannya adalah hasil pertaniannya, sementara Habil sebagai seorang peternak yang dikeluarkan adalah hasil dari ternaknya. Nah, cara-cara seperti ini berlangsung hingga periode-periode sesudahnya. Khususnya cara-cara seperti ini dirubah hingga datangnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan kalau kita melihat sejarahnya kurban ini bahkan tidak hanya di kalangan orang-orang Islam saja, bahkan di kalangan orang-orang Persia, orang-orang Romawi atau Mesir kuno, ini di kalangan mereka, kepercayaan mereka, kurban ini juga ada, juga berlaku. Kalau kita melihat sejarah yang lebih ekstrim lagi, misal kita membaca dalam tafsirnya Imam Tobari, atau dalam tafsirnya Imam Zamakhsyari, atau di dalam tafsirnya imam-imam ahli Quran, ahli tafsir, bahwa di situ diterangkan, termasuk juga di dalam kitab-kitab sejarah, termasuk Sirah Ibnu Hisam, dikatakan bahwa
Orang Mesir kuno ini setiap tahunnya mempersembahkan korban, tetapi berupa manusia, berupa perempuan cantik, yang mana perempuan cantik ini diseleksi terlebih dahulu oleh penguasa-penguasa zaman itu untuk dikorbankan, dimasukkan di dalam Sungai Nil sebagai bentuk untuk memperlancar irigasi. Nah, cara-cara ini, cara-cara Mesir kuno mempersembahkan korban manusia berupa perempuan cantik yang diseleksi terlebih dahulu, ini masih berlaku sampai periode Khalifah Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga suatu ketika ada gubernur Amr ibnil As yang ditugaskan oleh sahabat Umar untuk menjadi penguasa di Mesir. Beliau mendapati cara-cara seperti ini. Perempuan cantik dikorbankan di Sungai Nil sebagai wujud untuk memperlancar pengairan. Ringkas cerita bahwa waktu zaman Gubernur Amr ibnil As ini, Bengawan Nil atau Sungai Nil betul-betul pengairannya terhambat sebab tidak ada pengorbanan manusia, sebab tidak ada korban wujud manusia yang dimasukkan di dalam Sungai Nil. Nah, sehingga Amr ibnil As ini berkirim surat kepada sahabat Umar ibnil Khattab untuk meminta solusi, yang mana solusi tersebut kaitannya dengan praktek masyarakat Mesir kuno yang masih mempertahankan adat mengorbankan manusia di dalam keseharian mereka, di dalam event-event tahun mereka untuk dimasukkan di dalam Sungai Nil dengan tujuan untuk memperlancar irigasi. Ringkasnya, surat tersebut diterima oleh sahabat Umar ibnil Khattab, kemudian beliau berkirim surat kepada Amr ibnil As yang intinya bahwa Umar memerintahkan untuk surat tersebut dikirimkan kepada Sungai Nil. Kepada Sungai Nil dari Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memerintahkan sana nanti surat ini dimasukkan di dalam Sungai Nil dari Khalifah Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu. Ringkas kisah, ringkas cerita dengan berbekal surat dari sahabat Umar ibnil Khattab ini, Sungai Nil disurati oleh sahabat Umar ibnil Khattab lewat Amr ibnil As, yang intinya bahwa surat tersebut untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dimasukkan di dalam Sungai Nil atas izin Allah. Karena itu sebagai karomahnya sahabat Umar, seketika surat itu dimasukkan di dalam Sungai Nil, maka air yang tadinya tidak bisa mengalir, dengan begitu Sungai Nil bisa mengalir sampai hari ini. Sehingga terkenal di dalam sejarah sakti atau ampuhnya surat sahabat Umar ibnil Khattab kepada Sungai Nil. Nah, itu sedikit kaitannya berhubungan dengan sejarah atau kisahnya kurban yang kita laksanakan pada tahun-tahun yang kita alami ini. Nah, selanjutnya kaitannya dengan kurban ini, bahwa yang terpenting di dalam kurban ini seorang mudhahi, seorang yang berkurban, dikatakan bahwa orang yang berkorban itu wajib melaksanakan niat kurban. Seandainya ada orang yang berkorban tidak niat kurban, maka tidak sah ibadah kurbannya. Nah, maka dari itu kita menghimbau bagi orang yang ingin berkorban, maka orang tersebut wajib niat di dalam hati, saya akan melaksanakan niat, saya akan melaksanakan kurban sunnah misalnya.
saya akan melaksanakan ibadah kurban sunnah, misalnya seperti itu. Harus diniati. Nah, perlu juga kita sampaikan bahwa niat berkorban ini adalah niatnya adalah di dalam hati orang yang berkorban. Nah, jadi tidak cukup hanya mengucapkan verbal dengan lisan tanpa hati tanpa berkata di dalam hati niat ingsun korban sunnah dan sebagainya. Toh demikian di dalam kitab-kitab fikih dikatakan, misal di dalam kitab I'anatul Thalibin, bahwa orang yang berkorban ini boleh mewakilkan niat korban itu kepada panitia yang akan menyembelih hewan korban. Di dalam I'anatul Thalibin di sini dikatakan wa yajuzu an yuwakkila musliman mumayyizan fin niyati wadzabhi. Bahwa seorang mudhahi, orang yang berkorban, boleh mewakilkan niatnya korban itu kepada orang Islam yang tamyiz di dalam hal mewakilkan kaitannya dengan niat dan penyembelihan. Jadi niat korban ini sangat vital kaitannya dengan keabsahan korban kita yang akan dilaksanakan. Nah, maka dari itu niat ini sekali lagi kita himbau seorang yang akan berkorban jangan lupa nanti niat berkorban, niatnya di dalam hati, kemudian disunahkan menghadirkan niat itu dalam bentuk verbal, bentuk lisan, disunahkan mengucapkan memakai lisan atau lidah orang yang berkorban tersebut. Atau juga bisa teknis mewakilkannya ini melalui surat, melalui WA, dan sebagainya. Pokoknya sesuatu hal yang sifatnya memberikan pemahaman bahwa saya berkorban, saya wakilkan kepada Anda. Nah, selanjutnya bahwa korban ini satu kambing adalah untuk satu orang. Satu kambing satu orang, satu sapi untuk 7 orang. Nah, satu kambing untuk satu orang ini dalam hal kaitannya adalah mencukupinya kaitannya berkorban. Tetapi seandainya satu kambing ini pahalanya dibagi, dikirimkan untuk 7 orang, maka boleh. Jadi yang tidak boleh di dalam hal satu kambing untuk lebih dari satu orang ini adalah apabila korban ini satu kambing ditujukan untuk berkorban 7 orang. Ini yang tidak boleh. Di dalam Hasyiah Al-Baijuri juga dikatakan begitu. Tetapi seandainya korban ini satu kambing, pahalanya kita bagi untuk 10 orang, 11 orang, 15 orang, 7 orang, maka boleh-boleh saja seperti itu. Tetapi bahwa kaitannya dengan keabsahan korban ini, kesimpulannya satu kambing hanya cukup untuk satu orang yang berkorban. Tetapi kalau pahalanya kita niati, misalnya saya berkorban satu kambing ini, tetapi pahalanya saya kirimkan kepada ayah, kepada ibu, kepada saudara ini lebih dari satu, kalau pahalanya boleh. Tetapi kalau satu kambing diniati untuk berkorban lebih dari satu orang, itulah yang tidak boleh. Nah, itu kaitannya dengan hewan yang disembelih. Selanjutnya perlu kita aturkan juga, perlu kita sampaikan juga bahwa di dalam hewan yang disembelih ini tidak boleh ada cacatnya. Tidak boleh ada cacatnya atau kekurangannya. Sehingga di dalam I'anatul Thalibin, di dalam kitab fikih yang lain disampaikan wadhabitul aibi huwa ma naqasa lahman. Sesuatu hal cacat mana, batasan cacat mana yang bisa
menjadikan tidak sahnya kurban itu, di sana diberikan garis bawah, pokoknya setiap cacat yang sifatnya itu mengurangi dari kuantitas daging kurban tersebut. Jadi setiap cacat dari hewan kurban yang mana cacat tersebut bisa mengurangi dari kualitas atau dari jumlah daging yang disembelih, hewan yang disembelih, maka itulah cacat yang menjadikan tidak sahnya berkurban. Untuk selanjutnya, bahwa kaitannya dengan kurban ini, seorang yang ingin berkurban ini boleh memberikan sejumlah uang kepada panitia atau orang lain untuk dibelikan hewan kurban. Misalnya, saya ingin berkurban, akan tetapi saya ada suatu urusan sehingga tidak sempat untuk membeli hewan kurban. Kemudian saya mewakilkan kepada si fulan, Pak Fulan, kemudian saya memerintahkan, tolong ini saya punya uang sekian, tolong berikan hewan kurban sebagai kurbannya diri saya. Maka hal tersebut dibolehkan. Bagaimana keterangan yang ada di dalam I'anatul Thalibin, bahwa di sana dikatakan wa yajuzu at-tauqilu fi syira'il udhiyati wal aqiqati. Diperbolehkan mewakilkan membeli hewan kurban atau akikoh ini kepada orang lain. Nah, itu yang berhubungan dengan pembelian hewan kurban. Selanjutnya, bahwa kita di dalam berkurban ini juga harus berhati-hati. Panitia juga harus berhati-hati, kita harus betul-betul jeli kalau kita sebagai panitia. Kalau kita menerima pasrah dari orang lain, menerima wakil dari orang lain untuk menyembelih, ini harus diperjelas dengan betul. Diperjelas dari sisi apanya, kita harus memperjelas betul bahwa kurban yang akan kita sembelih ini, kurbannya ini kurban wajib atau kurban sunnah. Jadi perlu diperhatikan betul. Jadi bagi orang yang ingin mewakilkan pun, ketika mewakilkan penyembelihan kepada panitia, ikrar dari mudhohi ini juga harus jelas. Saya berkurban sunnah misalnya untuk diri saya, atau saya berkurban karena nazar atau karena wajib. Ini harus diperjelas betul. Karena apa? Karena sangat berbahaya apabila ikrar dari seorang mudhohi ini tidak jelas. Karena begini, karena ketika kurban ini adalah kurban wajib, maka orang yang berkurban dan orang yang nafkahnya menjadi tanggungan beliau, maka tidak boleh menerima dari hewan kurban yang kita korbankan tersebut. Maka dari sinilah kita harus jeli betul ketika mewakilkan kepada panitia, dan seandainya orang yang berkurban ini kurang jelas ikrarnya, maka panitia juga harus betul-betul nanti memperjelas, mempertegas kaitannya dengan ikrar bahasa lesan orang yang berkurban itu, ini kurban wajib, kurban nazar, atau kurban sunnah. Karena apa? Karena sangat berbahaya sekali lagi apabila itu menjadi kurban wajib, maka orang yang berkurban dan keluarganya, keluarga orang yang berkurban yang nafkahnya menjadi tanggungan beliau, maka mereka tidak boleh menerima daging kurban yang kita korbankan tersebut. Maka dari sinilah sekali lagi kita menghimbau panitia harus jeli, dan orang yang berkorban ketika mewakilkan korban tersebut harus jeli, jelas apa yang dipasrahkan kepada panitia tersebut. Nah, misalnya contoh-contoh
ikror atau bahasa-bahasa lesan yang menunjukkan korban wajib. Kalau di dalam I'anatut Thalibin atau di dalam Hasyiah Al-Baijuri misalnya, di sana dijelaskan walaupun itu terjadi khilafiyah di antara ulama, ketika ada seseorang mengatakan bahwa Pak, ini korban saya, hanya sampai berhenti di situ, maka seketika itu menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, maka termasuk korban nazar. Artinya itu menjadi korban yang wajib. Karena apa? Karena dengan bahasa Pak, ini korban saya, karena itu menurut keterangan di dalam bab nazar, di dalam bab nazar itu pengucapan atau lafal-lafal atau kalimat-kalimat seperti itu termasuk kalimat yang menjurus kepada nazar. Karena apa? Karena di sana di dalam bab nazar itu dikatakan an-nadhru syar'an iltizamu kurbatin lam tata'ayyan bisighatin. Jadi nazar ini adalah kesanggupan. Kesanggupan di dalam hati, iktikad di dalam hati terhadap sesuatu hal ibadah yang bukan fardhu ain, kemudian dilafalkan dengan lisan. Jadi bahasa Pak, saya pasrahkan kepada panjenengan, ini korban saya, semisal seperti itu, maka menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, hal seperti ini sudah termasuk ikror atau sighat bahasa lisan yang menunjukkan kesanggupan melakukan ibadah korban yang sifatnya adalah nazar. Karena nazar ini adalah iltizamu kurbatin, bentuk kesanggupan di dalam hati terhadap suatu hal ibadah yang tidak fardhu ain, tetapi kemudian apa yang ada di dalam hati, kesanggupan yang ada di dalam hati itu dikeluarkan, dibahasakan dengan lisan. Nah, bahasa atau kalimat Pak, saya pasrahkan, ini korban saya, misalnya seperti itu dipahami secara bahasa menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli sudah termasuk kesanggupan di dalam hal kaitannya melakukan ibadah korban. Nah, maka termasuk pesan-pesan Al-Mukarram Mbah Kyai Raden Muhaimin Asnawi supaya kita tidak termasuk atau masuk dalam ranah khilafiyah ulama, maka perlu kita mencerdaskan orang yang ingin berkorban ini, memberikan pemahaman supaya tidak terjadi khilafiyah. Maka ketika ikror di dalam lisan, ikror kepada panitia, atau ketika ditanya membawa hewan korban dari pasar ke rumah, misalnya ketika memasrahkan itu, maka mengatakan, Pak Panitia, ini adalah hewan kurban sunnah saya. Atau misalnya, Pak Panitia, ini adalah hewan untuk melaksanakan kesunahan kurban saya. Misalnya seperti itu. Supaya apa? Dengan bahasa verbal seperti itu, supaya kita tidak masuk kepada ranah perselisihan ulama. Yang satu ada yang mengatakan boleh kalimat seperti itu, yang satu ada mengatakan tidak boleh, yang satu ada yang mengatakan boleh, dan lain sebagainya. Maka sekali lagi untuk titik amannya, kita ketika berkorban, maka bahasa lisan verbal kita ketika ditanya orang misalnya, atau ketika memasrahkan kepada panitia, maka dengan bahasa, Pak, ini adalah hewan kurban sunnah saya. Pak, ini hewan untuk melaksanakan ibadah sunnah kurban saya di tahun ini, misalnya seperti itu. Nah, kalau seperti itu, ada bahasa sunnahnya seperti itu, maka korbannya tidak menjadi korban nazar, tetap menjadi korban sunnah. Otomatis kalau korban sunnah, maka orang yang berkorban
keluarganya yang nafkahnya menjadi tanggungan beliau, maka orang tersebut boleh untuk menerima bagian dari hewan kurban yang disembelih. Nah, itu kaitannya dengan beberapa persoalan kurban. Kemudian yang tidak kalah penting bahwa status panitia, ini perlu kita aturkan bahwa panitia statusnya adalah sebagai wakil dari orang yang berkorban. Sekali lagi bahwa panitia ini adalah statusnya adalah mewakili dari orang yang berkorban. Sehingga di dalam bab wakalah dikatakan wal wakilu aminun. Li'annahu naibun anil muwakili fil yadi wa tasarrufi fakanat yaduhu kayadihi. Bahwa seorang wakil ini adalah hanya sebatas kepercayaan. Karena wakil ini posisinya adalah naibun sebagai pengganti dari orang yang mewakilkan. Di dalam hal kaitannya tasarruf, kaitannya dengan kekuasaan mentasarufkan hewan-hewan kurban, maka apa yang dilaksanakan itu harus sesuai dengan apa yang dikehendaki dari seorang mudhahi. Nah, kemudian yang ingin kita sampaikan bahwa maka perlu kita cermati juga yang sudah kita lakukan di tengah-tengah masyarakat ini banyak seorang panitia misalnya mengambil dari bagian hewan kurban itu untuk dimasak. Misalnya sebelum daging kurban ini dibagikan kepada khalayak, fuqara masakin, daging ini diambil sedikit untuk dimasak guna kepentingan panitia. Apakah hal tersebut dibolehkan? Seandainya hal tersebut panitia mengambil daging kurban hanya sekedar dimasak, tidak dengan tujuan sebagai opah dari mudhahi, jadi tidak ada ikrarnya dari mudhahi, maka seorang panitia itu boleh sekedar untuk mengambil daging tersebut untuk dimasak, asal tidak sebagai opah dari seorang yang berkorban. Sehingga dikatakan di dalam fiqhul Islam wa adillatuh, fa in u'tiya al jazaru syai'an minal udhiyati li fakrihi au ala sabilil hidayati fala ba'sa. Ketika ada seorang jagal penyembelih hewan kurban misalnya diberikan sesuatu dari hewan kurban tersebut, tapi bukan karena sebagai opah. Di sini dikatakan li fakrihi, misalnya jagalnya itu karena orang fakir, au ala sabil hidayah, atau untuk sebagai hadiah. Jadi bukan sebagai opah, tetapi karena jagalnya yang pertama, misal karena fakir, karena miskin, atau mereka mengambil sebagai hadiah, fala ba'sa, maka diperbolehkan. Tapi kalau pengambilannya ini sebagai opah, misalnya, Pak, tolong sembelihkan hewan kurban ini, nanti saya berikan opah daging sekian persen, itulah yang tidak boleh. Maka kalau hanya sekedar hadiah saja, fala ba'sa, maka tidak sampai membahayakan. Di sini dikatakan li'annahu mustahiqun lil akhdhi fa huwa ka ghairihi bal huwa aula li'annahu basyiruha. Bahkan seorang yang menyembelih, dalam hal ini panitia yang mengolah, yang membagi-bagi daging kurban, yang mencuci jeroannya, li'annahu mustahiqun lil akhdhi, mereka juga berhak untuk menerima sebagaimana yang lain. Dan mereka bal huwa aula, dan orang yang melaksanakan penyembelihan dan pembagian, pengumbahan dan lain sebagainya itu, mereka lebih utama untuk diberi li'annahu basyirah, karena memang mereka ini mandangi atau istilahnya mengerjakan pekerjaan yang tidak semua orang melaksanakan pekerjaan tersebut. Tentunya juga membutuhkan tenaga,
meluangkan waktu dan lain sebagainya. Watakot nafsuhu ilaiha, bahkan secara manusiawi tentunya kepingin atau berkeinginan melihat saja mungkin sudah berkeinginan untuk memiliki hewan kurban tersebut. Tetapi yang perlu kita sampaikan bahwa panitia mengambil sebagian dari hewan kurban ini untuk dimasak misalnya sebagai makan siang atau nanti makan sore sesudah pelaksanaan penyebaran daging kurban kepada masyarakat, mereka lebih berhak sebagai jalan sudut pandang sebagai hadiah kepada mereka atau sebagai karena fakirnya mereka atau karena kemiskinan mereka. Yang tidak boleh ini adalah ketika mereka mengambil tapi dengan syarat itu sebagai upahnya atau ujroh mereka yang melaksanakan pembagian dan penyembelian. Nah, itu kaitannya dengan kepanitiaan. Bahwa selanjutnya juga yang perlu kita sampaikan di sini bahwa hewan kurban ini apakah boleh kita mengurbani orang lain? Misalnya ada orang yang sudah meninggal atau masih hidup, kita mempunyai harta, kita belikan hewan kurban lalu kita mengurbani mereka. Di dalam Hasyiah Al-Baijuri atau kitab-kitab fikih yang lain dikatakan bahwa wala yajuzu ayyudhhiya an ghairihi bi ghairi idnihi. Tidak diperbolehkan dalam artian haram, tidak boleh kita mengurbani orang lain tanpa izin dari mereka. Illa idza dhoha an ahli baitihi. Kecuali orang tersebut mengorbankan orang lain tetapi yang masih satu keluarga, yang masih satu tanggungan nafkahnya, maka boleh. Nah, tetapi kalau mengorbani orang lain, baik itu sudah meninggal atau yang masih hidup, kalau tidak ada izin dari orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal, dulu tidak mewasiatkan, kita hanya ingin berbuat baik kepada mereka, tapi dengan niat kurban tanpa ada izin sekali lagi, maka menurut mazhab Syafi'i yang masyhur itu tidak boleh. Walaupun toh itu nanti menjadi tetap orang yang meninggal itu bisa memanfaatkan dari hewan tersebut, tapi dalam jalur kaitannya dengan sedekah. Jadi ketika kita mengurbani orang lain tanpa ada izin, orang yang sudah meninggal kita korbani tanpa ada wasiat terlebih dahulu, maka hal tersebut tidak boleh kaitannya dengan korban. Walaupun toh itu dari sisi korban tidak jadi ibadah korbannya, akan tetapi seandainya orang tersebut sudah mati, orang yang mati tersebut tetap bisa merasakan hasil dari hewan yang disembelih tersebut, tapi bukan dari sisi sah korbannya, tetapi dari sisi hewan tersebut menjadi hewan sedekah, bukan menjadi hewan kurban. Perlu dicatat itu. Nah, kesimpulannya bahwa kita berbuat baik kepada orang lain kaitannya dengan kurban, kalau itu orang lain harus ada izin dari orang tersebut. Atau orang tersebut sudah meninggal harus ada wasiatnya, kecuali orang lain yang ingin kita korbani, orang lain yang sudah meninggal yang ingin kita korbani tersebut adalah orang yang masih ahli baitihi, masih satu keluarga dengan kita, yang mana nafkahnya ini menjadi satu tanggungan kepada kita. Misalnya orang tua meninggal, dulu orang yang tidak mampu orang tuanya, lalu kita mengurbani orang tua tersebut, maka boleh. Atau seorang suami mengurbani istri tersebut, maka juga boleh. Tetapi kalau orang lain yang mana nafkahnya tidak menjadi tanggungan dari orang yang ingin berbuat baik korban itu, maka orang tersebut tidak boleh mengurbani tanpa ada izin dari orang yang ingin dikorbani tersebut. Nah, itu kaitannya dengan kurban.
Kemudian bahwa hewan kurban ini perlu kita ketahui juga, hewan kurban ini sebagaimana cara-cara pembagiannya di dalam kitab Hasih Al-Baijuri, bahwa pembagian hewan kurban ini harus berupa daging mentah, tidak boleh berupa daging yang matang atau sudah dimasak, kecuali keadaan darurat. Tapi umumnya bahwa dalam keadaan normal daging kurban ini tidak boleh dibagikan secara matang. Nah, selanjutnya perlu kita haturkan juga bahwa kaitannya dengan kurban ini kita juga ada kesunahan kaitannya dengan kurban ini. Apa kesunahannya? Di antaranya bahwa kesunahan kurban bagi orang yang berkurban ini perlu juga diketahui, perlu juga kita sampaikan bahwa bagi orang yang berkurban, orang tersebut nanti tidak dimekruhkan ketika orang tersebut berkurban. Jadi dimekruhkan untuk menghilangkan rambut, menghilangkan kuku, sehingga hewan kurban tersebut disembelih. Jadi semisal kita ingin berkurban, maka di dalam Hasyiah Al-Baijuri ini dikatakan wa yusannu liman yuridu at-tadhiyata alla yuzila sya'rahu wa dhufrahu fi asri dzulhijjah. Bahwa bagi orang yang ingin berkurban disunahkan untuk tidak memotong kuku, memotong rambut, atau anggota-anggota lain yang sifatnya dipotong tidak menimbulkan sakit, sampai hewan kurban tersebut disembelih. Walaupun toh itu hari Jumat, tetap tidak disunahkan. Jadi perlu kita haturkan bahwa di antara kesunahan kurban itu bagi orang yang berkurban ini disunahkan untuk tidak menghilangkan kuku, ngetoki kuku, atau memotong rambut, atau memotong anggota-anggota tubuh yang lain yang sifatnya ketika dipotong tidak menimbulkan sakit, sampai hewan kurban yang kita kurbankan tersebut disembelih. Nah, ini perlu kita haturkan juga. Nah, sehingga perlu juga diperhatikan bahwa kaitannya dengan kurban ini, kesunahan-kesunahan yang lain apa? Kesunahan-kesunahan yang lain di dalam Hasyiah Al-Baijuri ini dikatakan satu, yaitu membaca takbir. Jadi bagi orang yang menyembelih kurban disunahkan satu untuk membaca takbir untuk yang menyembelih. Yang kedua yaitu membaca basmalah. Membaca basmalah, membaca bismillah ini disunahkan, sunnah muakkadah, karena ada seorang ulama atau golongan mazhab yang lain yang mengatakan bahwa ketika menyembelih ini wajib membaca basmalah. Terus yang ketiga adalah membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang menyembelih. Yang keempat, orang yang menyembelih dan hewan kurbannya yang akan disembelih hendaknya dihadapkan ke arah kiblat. Jadi ketika ingin menyembelih, yang menyembelih dan hewan yang akan disembelih tersebut disunahkan untuk dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian selanjutnya sunahnya yaitu berdoa supaya diterima. Jadi orang yang menyembelih disunahkan untuk berdoa, atau siapa saja yang ada di situ mendoakan terhadap orang yang berkorban dengan bahasa, dengan doa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal kama taqabbalta min Ibrahima khalilika ya arhamar rahimin. Itu ketika hewan korban sudah disembelih, maka atau sebelumnya, sebelum disembelih, orang yang menjadi panitia, yang menjadi wakil, atau siapa saja ada yang berdoa seperti itu, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal kama taqabbalta min Ibrahima
khalilika ya arhamar rahimin. Kemudian orang yang lain mengamini doa tersebut. Nah, itu kaitannya dengan ibadah kurban yang akan kita laksanakan. Nah, mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan, ibadah kurban yang akan kita laksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkurban mendapatkan kelapangan rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian diantara ngaji atau keterangan dari beberapa persoalan kurban. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinten Mas? Oke.